Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini kegiatan aku di subuh-subuh hari banget gitu ya teman-teman. Jadi ini itu sekitar jam subuh gitu, jam 5-an lah ya. Dan ini aku mau mulai untuk nyuci beras. Jadi di sini aku itu kepengen buat nasi kuning gitu ya teman-teman. Dan ini untuk berasnya, yang pertama aku cuci dulu, terus nanti tinggal aku aron aja. Jadi rencananya sih pengen diaron aja untuk nasinya biar lebih wangi gitu ya teman-teman, untuk aroma dari si nasi kuningnya nanti. Dan seperti biasa juga lah ya, untuk nyuci berasnya itu minimalnya 3 kali pada umumnya. Oh ya, sebenarnya sih tadi sebelum aku nyuci beras, aku itu udah berkegiatan nyuci piring ya teman-teman. Cuman memang sengaja nggak aku videoin supaya pekerjaan pas di saat nyuci piring tuh kayak lebih cepat aja gitu kan, karena akunya itu mau buru-buru pengen masak nasi kuning, biar juga nanti untuk si nasi kuningnya ini nggak terlalu kesiangan gitu ya teman-teman nantinya untuk selesai masaknya. Nah, ini untuk nasi kuningnya, kalau aku sih ya teman-teman, ini itu resep dari almarhum mama. Kalau buat nasi kuning selalu seperti ini, pernah diajarin. Jadi kalau aku pribadi sih, kalau setiap bikin nasi kuning ya seperti ini juga gitu. Jadi untuk airnya itu kayak air biasa kita masak, terus ditambahin dengan santan. Dan tadi santannya itu aku pakai santan instan aja 1 bungkus, karena memang untuk nasinya ini nggak yang terlalu banyak, sekitar 2,5 mug itu apa namanya, kaleng susu aja masak nasinya. Jadi makanya aku pakainya santannya itu cuman 1 bungkus kecil aja. Dan di sini tadi aku juga udah nambahin garam ya teman-teman, sekira-kiranya aku aja. Terus ditambah lagi sama kunyit untuk pewarnanya. Ternyata kunyit bubuknya nggak mencolok kelihatan gitu kan. Jadinya ya udah aku tambahin sedikit untuk pewarna makanan. Jadi ini tuh pewarna makanan khusus makanan, jadi aman ya teman-teman. Cuman untuk pewarna makanannya itu dia jenis yang bubuk. Nah, ini dia untuk kotakan pewarna makanan yang aku pakai. Dan itu bisa dilihat untuk kuningnya langsung keluar ya kan warnanya. Terus di sini aku tambahkan daun pandan secukupnya. Jadi nanti aroma untuk nasi kuningnya itu dia beraroma lemak dan juga wangi gitu ya teman-teman. Dan ini sambil aku nunggu ngaron si nasi kuningnya, aku sambil aja dengan mau ngerendam mie kuning. Jadi teman makannya nanti ada mie kuning yang aku mau oseng sama kacang panjang. Dan juga untuk lauk nasi kuningnya itu tadi malam duluan aku udah masakin gitu ya teman-teman. Jadi lauk makannya itu pakai bumbu merah gitu, ada rebusan telur dan juga ikan haruan untuk isiannya. Dan untuk bumbu merahnya juga itu aku nggak buat, jadi aku beli aja karena menurut aku kayak rada-rada ribet gitu ya kalau misalnya bikin sendiri. Jadi karena ada juga di pasar, kalau daerah tempat aku itu banyak banget yang jual bumbu masak gitu ya teman-teman. Jadi harganya itu per kilo, dan terserah kita sih mau belinya berapa on, itu bisa banget dihargain nanti sama yang tukang bumbu. Makanya ya udah, karena memang ada alternatif yang udah ada jual bumbu jadi gitu kan, biar nggak ribet ya aku beli aja gitu bumbu. Dan di sini sih juga serba macam bumbu itu tuh ada dijual gitu ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah mempermudah gitulah ya, biar praktis juga gitu kan, nggak yang harus buat-buat bumbu merah lagi.
sih. Dan ini tuh keingat lagi gitu ya teman-teman, kalau zaman dulu waktu masih almarhumnya mama aku itu masih hidup, dan aku tuh kayak ya mungkin sekolah-sekolah SD itu tuh dulu mamanya aku itu jualan nasi kuning gini kan. Terus kayak jual-jualan juga untuk kue-kue tradisional, yang kue-kue ya kue-kue kering, kue-kue basah gitu juga bikin. Jadi kalau dulu itu suka banget bantuin yang namanya bersihin cabai keringnya itu yang mau dibuat untuk si bumbu merah nasi kuning itu kan. Aduh, itu namanya bersihin cabai kering tuh rasanya kayak bisa dibilang puas juga gitu ya teman-teman. Karena untuk ngebersihin cabai kering tuh dianya itu untuk bubuk cabainya itu biasanya pas lagi dibersihin dipisahin dari biji keringnya itu kan di dalam. Nah, suka ke hidung gitu kan, suka terbang-terbang ke hidung gitu loh untuk bubuk si cabai keringnya. Jadi kayak ya pedas juga iya untuk di hidung, dan juga ya pastinya di tangan juga pedas, bersin-bersin lah itu jadinya hasilnya gitu ya teman-teman. Pokoknya ingat banget deh yang masa-masa lalu masih almarhum mama itu masih jualan dan buat sendiri untuk bumbu merah si nasi kuningnya ini. Makanya kalau dikala aku tuh lagi kepingin makan nasi kuning buatannya aku, dan ya masih ingat resep dari bikin si nasi kuningnya ini dari almarhum mama itu tuh kayak rasa-rasa rindu banget deh ya teman-teman. Kayak teringat masa-masa dulu gitu kan, masa kecil yang masih ya sering ya gitu deh. Aduh, rasanya ini sedih banget deh kalau lagi nginget-nginget yang masa lalu, orang yang memang kita sayang terus udah nggak ada gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, lanjut aja lagi lah ya ke pembahasan video daripada menjalar ke lain. Dan ini juga akunya dubbing, rasanya pengen keluar air mata gitu kan. Jadi di sini untuk nasi kuningnya itu udah aku dandang di sebelahnya itu tungku sebelah. Dan ini aku proses masak mie kuningnya. Jadi mie kuningnya aku oseng pakai irisan kacang panjang gitu. Ini tuh salah satu ciri khas teman jualan nasi kuning dari almarhum mamaku dulu kan. Pasti kalau nasi kuningnya itu ada sayur mie kuning yang dicampur kacang panjang atau enggak tempe, tahu, kecap yang kering gitu loh teman-teman, kayak orak-arik tempe kering kecap gitulah. Tapi keseringan sih dipakein mie kuning ini dicampur dengan kacang panjang gitu. Dan ini singkat cerita untuk mie-nya udah mateng, dan juga ini aku sambil manasin tadi itu untuk air mandinya Ralin, dan aku tinggal untuk nyetrika bajunya Pak suami sama si Ralin sekolah. Terus ini singkat cerita lagi, akunya manasin untuk si bumbu merah yang isinya itu ada ikan haruan atau ikan gabus, mungkin ya bahasa lainnya ya teman-teman, aku kurang paham juga. Cuman kalau di tempat aku itu biasanya dikenal dengan ikan haruan, dan ada telur rebus juga yang aku masukin. Dan ini tuh sengaja bikinnya agak banyakan sedikit karena ya alhamdulillah nanti mau sedikit berbagi sama tetangga yang daerah tempat aku gitu ya teman-teman, makanya agak-agak banyakan dikit buatnya. Nah, ini singkat cerita lagi ya teman-teman. Jadi di sini akunya udah selesai untuk mandiin si Ralin, dan ya udah buru-buru aja untuk mempersiapkan dia untuk berangkat sekolah. Jadi di sini aku pakein dia baju dan lain sebagainya lah, pokoknya ya teman-teman dipersiapkan. Karena Ralin ini kalau udah berangkat sekolah itu kayak telat, atau ngelihat teman-temannya itu udah masuk semua ke kelas, pas di saat dia diantar baru datang suka ngambek gitu ya teman-teman. Pokoknya kayak suka marah gitu sama aku kok ngantarnya itu kayak telat gitu kan. Jadi makanya aku usahain banget setiap ngantar dia sekolah jangan sampai telat gitu ya teman-teman. Karena juga sih kalau menurut aku lumayan cepet gitu ya untuk dia masuk sekolahnya itu di jam 7.30 itu udah masuk kelas gitu kan. Padahal kalaupun telat-telat sedikit berapa menit, 5 menit ya nggak masalah gitu. Cuman ya si Ralinnya gitu ya nggak mau ya teman-teman. Terkadang aku jadi males gitu kan akunya juga
ngelihat mukanya yang cemberut gitu, kayak dia sebenarnya sih nggak ngomong gitu kan kalau dia tuh kayak marah atau ngomel langsung ke aku, enggak sih, cuman dari ekspresi mukanya itu kayak kelihatan kalau dia itu lagi marah gitu ya teman-teman. Jadi kayak aku tuh kayak paham-paham aja lah gitu, berarti dianya ini lagi ngambek karena diantarnya itu telat gitu, padahal telatnya itu nggak yang juga telat-telat banget gitu kan. Dan untuk nasi kuningnya juga nanti mau aku bekalin untuk pak suami kerja ya teman-teman. Jadi kayaknya nggak sempet di pagi ini dia langsung sarapan di rumah gitu kan, karena bangunnya tadi agak telat juga pak suami itu. Jadi ya udah, untuk nasi kuningnya langsung aku buatin dia bekal. Dan untuk bekal nasi kuningnya nanti, untuk masak merahnya itu, lauk masak merahnya itu aku pisahin, gak aku campur langsung sama nasi, dan aku masukin di kresek gitu. Kalau untuk mie-nya aman aja sih kalau misalnya dicampur berbarengan sama si nasi kuningnya. Nah, ini singkat cerita aku udah selesai antara Lin sekolah dan Pak suami juga udah berangkat kerja. Jadi di sini aku langsung mau cobain, mau sarapan gitu ya teman-teman. Ini tuh jarang-jarang banget lah aku tuh sarapan jam-jam pagi kayak gini, karena kebetulan buat nasi kuning ya kan. Jadinya kayak ya berselera lah ya, pengen makan pagi-pagi gitu. Jadi ini tuh aku mempersiapkan untuk akunya sarapan di pagi ini gitu ya teman-teman. Dan ini jujur nggak memuji masakan sendiri, cuman ini rasanya itu enak banget, dan juga aroma wangi dari si nasi kuningnya itu wangi banget lah pokoknya teman-teman, kayak wangi-wangi lemak terus dicampur lagi dengan aroma pandan gitu kan, apa enggak ngiler gitu loh pas lagi ngecium si nasi kuningnya ini. Jadi makanya langsung aja deh tuh sarapan pagi-pagi pakai nasi kuning. Dan ini singkat cerita lagi, akunya udah sarapan juga nasi kuning tadi, udah selesai. Terus akunya tadi udah berberes juga di bagian kamar, cuman gak divideoin. Dan ini lanjut mau nyapu-nyapu di area depan TV ini, karena ya gitu rutinitas pagi selalu disapu untuk di area rumah gitu ya teman-teman. Cuman ini pas di saat nyapu di area ini aja aku videoin, untuk dapur dan juga kamar itu nggak aku videoin ya teman-teman. Nah, ini untuk nyapunya juga udah sampai di area teras. Jadi ya pokoknya kalau pas lagi nyapu otomatis langsung dilanjutin ke teras gitulah ya kan teman-teman. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini juga untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan juga aku mau mengingatkan, di setiap video yang aku share ini ambillah sisi baiknya, dan yang jelas buang sisi buruknya ya teman-teman. Jika ada salah-salah kata juga dan perbuatan di videoku ini, aku mohon dimaafkan, dan semoga juga sedikit banyaknya videoku kali ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga dong ya untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.